Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, atau kapanpun Ananda berkesempatan untuk menonton video ini. Ibu doakan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mengkaji tentang metodologi pengajaran bahasa Arab. Adapun pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 di telekonferensi Google Meet kita tadi, yaitu tentang pendekatan komunikatif. Adapun topik yang akan kita bahas adalah mengenai hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, asumsi-asumsi. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, prosedur pelaksanaan. Dan yang terakhir, kekuatan dan kelemahan dari pendekatan komunikatif ini. Oh ya, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mohon maaf terlebih dahulu jika nanti ada suara-suara yang sedikit mengganggu, karena di sini keadaannya sedang ada pembangunan. Baik, selanjutnya. Ananda sekalian, sebelum kita membahas tentang latar belakang, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pendekatan komunikatif. Baik. Nah, kata pendekatan komunikatif ini atau frasa ini secara sederhana terdiri dari dua kata ya Ananda sekalian, yaitu pendekatan dan kata komunikatif. Nah, kata pendekatan secara sederhana dapat kita artikan dengan pandangan tentang bahasa. Sedangkan komunikatif dalam konteks ini mengisyaratkan bahwa bahasa digunakan sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi bahasa? Yaitu sebagaimana kita ketahui sebagai alat komunikasi. Nah, kalau menurut seorang linguis asal Inggris yang bernama Wilkins, komunikatif ini diartikan dengan diketahuinya makna dari bahasa yang dipelajari dan itu berkaitan dengan situasi dan konteks bahasa. Nah, inilah yang membedakan antara pendekatan komunikatif dan metode yang ada sebelumnya. Metode apa? Nah, ini adalah sudah dibahas oleh kelompok keempat kemarin, yaitu metode audiolingual. Dalam audiolingual, siswa boleh jadi tidak memahami makna yang disampaikan guru, karena siswa cenderung mengulang atau menghafalkan bahasa. Nah, dari sini dapat kita ambil pengertian bahwa pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Ananda. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang pendekatan komunikatif. Baik, di sini ada dua faktor utama yang menyebabkan munculnya pendekatan komunikatif. Yang pertama, surutnya popularitas metode audiolingual dan situasional di Inggris. Nah, yang kedua, yaitu adanya kerjasama antar negara-negara Eropa dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah faktor yang pertama, yaitu surutnya metode audiolingual. Gejalanya ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1960 seiring dengan ditemukannya penemuan di bidang linguistik terapan yang menyebabkan metode-metode yang berkembang sebelumnya mulai ditinggalkan. Para linguistik terapan, utamanya Noam Chomsky, beliau adalah linguis yang sangat terkenal. Chomsky menemukan bahwa teori struktural dan psikologi behaviorisme, dua teori ini mendasari metode audiolingual. Katanya, metode ini atau teori ini tidak lagi relevan karena tidak menggambarkan karakter bahasa yang memiliki keunikan di setiap kalimatnya. Selain itu juga disebutkan bahwa kemampuan berbahasa seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar atau faktor eksternal, tapi juga oleh faktor internal atau dari dalam. Nah, kalau di audiolingual itu kan siswa diberikan stimulus berupa misalkan dialog-dialog yang harus diulang-ulang oleh siswa. Nah, di sini disebutkan bahwa itu
bahasa seseorang atau kemampuan bahasa seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus dari luar saja, tapi juga dari faktor internal. Berupa apa? Yaitu ternyata kemampuan manusia itu ada yang disebut dengan kemampuan kalau dalam bahasa Arab jihaz al-iktisab al-lugha, Inggrisnya language acquisition device atau LAD. Chomsky menyebutkan bahwa proses belajar bahasa adalah proses pembentukan kaidah, bukan proses pembentukan kebiasaan yang ada dalam metode audiolingual. Tambahan lagi, Chomsky mengungkapkan bahwa manusia memiliki innate capacity, yaitu kemampuan untuk memahami dan menciptakan ungkapan-ungkapan baru. Nah, faktor selanjutnya adalah adanya kerjasama antara negara-negara Eropa di bidang kebudayaan dan pendidikan. Kerjasama tersebut makin erat karena ada imigrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode ataupun pendekatan pengajaran bahasa asing yang efektif dan memenuhi kebutuhan komunikasi antar negara dan bangsa. Nah, karena adanya dua latar belakang ini, Ananda, akhirnya metode audiolingual yang kala itu sangat populer, tidak hanya di kalangan militer saja, yaitu yang awal munculnya, tapi juga kemudian populer di semua universitas-universitas, dan selanjutnya digeser oleh pendekatan komunikatif ini. Dengan dua alasan utama tadi. Selanjutnya kita bahas adalah asumsi pendekatan komunikatif, bahwa yang pertama, setiap manusia memiliki LAD, yaitu language acquisition device yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa tidak hanya mencakup 4 keterampilan apa saja, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah, tapi juga sangat berkaitan dengan situasinya bagaimana, konteksnya dalam hal apa, begitu ya. Kemudian yang ketiga, belajar bahasa berangkat dari kebutuhan dan minat. Nah, karena kebutuhan dan minat ini, seorang guru sebaiknya tahu dulu siswa itu butuhnya kebutuhannya seperti apa dan minatnya sudah pada level yang mana. Begitu. Inilah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dari pendekatan komunikatif. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang karakteristik pendekatan komunikatif. Nah, di sini Ibu ambil dari pendapatnya Richards dan Rogers. Nah, kata kedua ilmuwan ini disebutkan bahwa bahasa adalah ekspresi makna, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara itu pasti ada maknanya, dan kita sebagai lawan bicara sebaiknya merespon sesuai dengan makna yang disampaikan oleh pembicara tadi. Kemudian yang kedua, bahasa berguna untuk berkomunikasi dan interaksi. Nah, ini fungsionalitas bahasa ya, untuk tidak hanya untuk komunikasi tapi juga di interaksi. Ada faktor budaya, ada faktor sosial di situ. Kemudian struktur bahasa menunjukkan penggunaan fungsionalnya. Kemudian yang terakhir, unit bahasa tidak hanya gramatikal tapi juga fungsional dan komunikatif. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang prosedur pelaksanaan. Jadi bagaimana cara seorang guru atau seorang pengajar bahasa mengajarkan kemampuan bahasa dengan pendekatan komunikatif ini. Yaitu yang pertama, guru memberikan motivasi, kemudian baru dilanjutkan dengan penyajian dialog singkat. Yang kedua, pelatihan oral secara individual atau kelompok. Jadi di sini oral ini dapat diartikan dengan pelatihan bunyi bahasa mungkin. Nah, selanjutnya diadakan tanya jawab berkaitan dengan topik dan situasi dialog. Nah, ini tanya jawabnya masih berkenaan dengan topik sesuai dengan tema. Kemudian yang keempat, tanya jawabnya tidak hanya sesuai topik saja, kemudian kita coba kaitkan dengan pengalaman siswa berkaitan dengan dialog tersebut. Yang kelima, pembahasan tentang suatu ungkapan yang ada di luar dialog. Jadi kita tidak membahas dialog juga, tapi jika ada pembahasan yang di luar itu yang masih berkaitan, kita boleh membahasnya. Kemudian selanjutnya, di sini ada 11 prosedur pelaksanaan. Jadi yang keenam,
penemuan dan refleksi siswa terhadap kaidah tersebut. Kemudian yang ketujuh, pengenalan lisan atau aktivitas interpretatif. Di sini mungkin siswa kita minta untuk atau kita tanyai tentang makna dari dialog yang ia pelajari, yang kita sama-sama pelajari dengan siswa. Kemudian kedelapan, aktivitas produksi lisan terbimbing hingga bebas. Jadi kita sebagai guru masih membimbing siswa, kemudian setelah itu kita memberikan kesempatan untuk siswa berdialog secara bebas mungkin dengan kelompok, dengan temannya, atau dengan secara individual. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalin dialog, yaitu di sini aktivitas ke-9, menyalin dialog ke dalam dari buku teks atau dari modulnya. Kemudian terakhir kita beri tugas berbentuk latihan ataupun PR, kemudian kita berikan evaluasi. Nah, inilah prosedur-prosedur yang sebaiknya kita ikuti dalam jika ingin menerapkan pendekatan komunikatif ini. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan dari pendekatan komunikatif sehingga kita dapat nantinya mempertimbangkan penggunaan pendekatan ini dalam pembelajaran. Yang pertama, kekuatannya adalah yang pertama siswa termotivasi. Termotivasi untuk apa, Bu? Yaitu siswa termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Nah, yang kedua, siswa lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi karena tadi sesuai dengan karakternya, siswa itu dilatih untuk tidak hanya berkomunikasi tapi juga berinteraksi dengan lawan bicara. Kemudian siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kelemahan, di mana kelemahan-kelemahan ini meliputi yang pertama, guru dituntut untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat menjadi aktif dan juga interaktif dalam pembelajaran. Jadi guru harus kreatif dalam mengkreasikan pendekatan ini. Kemudian yang kedua, siswa yang pasif kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena selain siswa dituntut untuk merespon guru, siswa juga dituntut untuk aktif dan interaktif seperti yang ada pada pembahasan pertama tadi. Baik, Ananda sekalian, inilah penguatan dari Ibu tentang pendekatan komunikatif. Jika ada pertanyaan lanjutan atau pengembangan tentang pendekatan ini, Ibu akan coba jawab dan akan Ibu terima dengan senang hati. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Syukran ala husnil istima'. Akhiru qawli wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.